Setiap film akan berjumpa dengan calon penontonnya. Dan dalam film dokumenter, ini satu hal yang sangat wajar kalau kita sadari bahwa film itu kan kalau kita sepakat bahwa dia menjadi medium seperti halnya media cetak ataupun media yang lain, film mempunyai peran dalam mengkonstruksi, membangunlah perspektif yang ada di penontonnya. Karena kita juga melihat bahwa film sebagai bahasa yang ekspresi tentu dia akan bisa dipahami dalam banyak referensi yang ada di setiap wilayah. Nah, dari situlah sebenarnya dari ide lalu didalami lagi, digali lagi dengan riset, kemudian dia menjadi cerita, itulah film dokumenter. Dan pola-pola yang ada dalam film dokumenter, bahwa peristiwa-peristiwa yang ada dalam film dokumenter itu harus memang benar-benar dan sungguh-sungguh terjadi. Itu karena mengedepankan fakta peristiwanya terlebih dahulu, tidak pada ruang imajinasi penciptanya. Jadi secara umum bahwa kita sepakat bahwa film itu sebagai media ekspresi yang di dalamnya kita bisa mendialogkan pemikiran, mendialogkan secara artistik apa yang akan kita gelisahkan tentang isu lingkungan yang ada di Sumbawa misalnya. Faktanya seperti itu. Nah, proses penggalian fakta ini menjadi penting ketika kita ingin menempatkan film, ingin membuat film dokumenter. Setiap hari kita itu kan berjumpa dengan jutaan ya, miliaran peristiwa yang ada di dunia ini. Semuanya bergerak, peristiwa, menyangkut orang, pergerakan, semuanya itu kan selalu bergerak ya. Tetapi dari perspektif penciptaan, itu adalah sumber ide sebenarnya, sumber penciptaan karya film itu sendiri kalau dalam dokumenter. Artinya apa? Peristiwa yang begitu masif, banyak, dia penting untuk dikelola, dia penting untuk dilihat sejauh mana aspek-aspek yang ada di dalamnya. Makanya ketika saya setiap hari berhadapan dengan beragam isu, beragam peristiwa yang ada di sekitar saya ataupun teman-teman nanti di Sumbawa ya, di kota ataupun di pesisir ataupun di pedalaman. Nah, itu kan hal-hal yang ada di sekitar kita. Dia penting untuk dilihat sejauh mana potensinya, sejauh mana kita bisa melihat kedalaman cerita dan peristiwanya. Nah, proses untuk memilih peristiwa mana yang saya sepakati untuk bisa dibuat film, itu tentu akan mengalami beberapa penyaringan. Tidak setiap peristiwa itu bisa dibuat film. Kenapa? Karena misalnya ada banyak pertimbangan. Setiap karya itu kan mempunyai perspektif yang berbeda-beda ya. Nah, untuk mengukur, untuk menyeleksinya seperti apa, saya selalu melakukan bahwa film yang saya kerjakan itu harus ide yang saya pilih itu harus unik. Kenapa unik? Ya karena keunikan, beda itu menjadi hal yang utama. Nah, dari proses seleksi peristiwa ini kan akhirnya muncul ide film ya, teman-teman nanti akan menemukan ide film. Oke, ide film saya adalah tentang pencemaran plastik di pantai. Telah terjadi pencemaran plastik yang luar biasa di pantai-pantai Pulau Sumbawa misalnya. Itu kan baru asumsi. Maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah apa? Kita harus melakukan pembuktian. Pembuktian itu untuk menemukan hipotesa yang lebih dalam, hipotesa yang lebih sahih bahwa asumsi kita itu tidak sekedar imajinasi, tetapi memang ada, buktinya ada. Setiap hari ada 1 ton sampah plastik yang diambil atau yang ditemukan di pesisir pantai misalkan. Ini satu hal yang akan kita kerjakan. Ini contoh ya. Ide saya adalah terjadinya pencemaran di pesisir pantai karena banyaknya sampah plastik, botol plastik, dan lain-lain. Lebih pada bagaimana kita bisa menemukan ketika riset itu ya, dia ada peristiwa, lalu kita menemukan ceritanya apa ya yang menarik di situ. Dari situ nanti akan muncul struktur ceritanya seperti apa. Nah, menyangkut struktur cerita, kalau tadi saya sudah bercerita bagaimana kita mencari ide melewati selektivitas tema, peristiwa, lalu kita melakukan
melakukan riset untuk bisa menguji asumsi yang kita punyai, kita menemukan hipotesa, maka setelah itu adalah kita harus menulis cerita. Bagi saya, membuat film dokumenter itu ketika saya membangun struktur ceritanya, itu saya selalu membayangkan seperti sebuah perjalanan. Ketika saya membangun struktur cerita, saya selalu berpatokan pada ini sebuah perjalanan. Nah, dalam sebuah ruang perjalanan, itu apa saja yang akan ditemui oleh penonton? Ini harus kita desain. Penonton akan menemukan apa? Wah, penonton harus menemukan air mata. Penonton harus mendapatkan informasi. Penonton harus mendapatkan kejutan. Penonton harus ada kemarahan. Kalau tidak ada kejutan, tidak ada teka-teki, penonton akan tidur. Formula inilah yang sebenarnya ada dalam film dokumenter juga. Makanya ketika saya membuat film dokumenter, saya selalu mengandaikan bahwa ya penonton penting untuk diberi kejutan, penonton penting untuk diberi tidak sekedar informasi, tetapi ada aspek dramanya, ada air mata, tidak hanya lurus-lurus. Saya ingin bertanya terkait pembuatan film, khususnya film dokumenter. Di dalam pembuatan film, si pembuat film mungkin nantinya akan menambahkan elemen musik, foto, logo, atau bahkan rekaman suara di dalam filmnya. Nah, apakah perlu melakukan riset terhadap elemen tersebut dan sejauh mana riset tersebut dilakukan sampai elemen tersebut pantas untuk dimasukkan ke dalam film? Ketika saya riset, itu apa yang saya lakukan di lokasi? Yang pasti saya akan mencoba tidak hanya mencari dan menemukan subjek filmnya ya. Saya akan mencari juga, saya juga memetakan tentang apa yang saya temui di lokasi, baik itu secara cahaya, secara suara, itu akan saya pikirkan. Contoh, saya pernah membuat film untuk stasiun NHK TV Jepang tentang anak jalanan di Jogja. Yang saya lakukan pada waktu itu adalah meriset anak-anak jalanan yang ada di Malioboro, Yogyakarta. Dan saya mencoba untuk memahami apa sih aktivitas mereka, kehidupan mereka, sehari-hari mereka itu seperti apa. Bahkan saya rela untuk tidur di stasiun kereta api Tugu Yogyakarta untuk mengetahui lebih detail aktivitas mereka dari pagi sampai sore. Saya bawa kamera, terus saya tidur dengan mereka di lantai lobi stasiun. Pada waktu itu masih bebas ya. Nah seperti itu, artinya ketika kita riset di lapangan mengawali akan membuat sebuah karya, kita memetakan hal-hal semuanya sebenarnya. Cahaya bagus jam berapa ya? Itu saya pikirkan. Teknis ya, artinya kita tidak hanya sekedar berpikir kreatif, tapi secara teknisnya seperti apa, itu kita siapkan benar-benar. Makanya dalam riset dokumenter, teknis jatuhnya cahaya, gambar itu indah jam berapa, itu menjadi bahan pertimbangan. Sekali lagi, film adalah presentasi visual ya, visual auditif. Kalau gambarnya nggak menarik kan juga orang nggak mau nonton. Nah, selain itu, apa sih material mentah yang dibutuhkan dalam film dokumenter? Kita bisa menggunakan misalnya bermain dengan grafis boleh. Jadi dokumenter itu sangat fleksibel dalam menggunakan semua material, baik itu foto, rekaman video, ataupun audio, sejauh itu relevan dengan peristiwa yang akan kita buat film. Contoh misalnya, filmnya Mbak Yuli Andari yang tentang Keraton Sumbawa ya. Keraton Sumbawa kan sudah masa lalu. Kita ingin cerita tentang masa kejayaan Keraton Sumbawa masa lalu dengan apa? Dengan fotokah? Bisa, silahkan. Dengan video rekaman tahun 80, 70 kalau ada, dengan clipping dan lain-lain, itu bisa. Kita bisa menggunakan itu. Artinya material apapun sesuai relevan dan mempunyai relasi dengan peristiwa faktanya, dengan apa yang akan dikerjakan itu boleh. Artinya film dokumenter sangat terbuka Mbak untuk didesain dengan banyak elemen.